Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak para peserta orientasi atau ta'aruf Madrasah Muallimin Muallimat Pondok Pesantren Sabilul Hasanah, serta kepada bapak-bapak, ibu-ibu wali santri yang berkesempatan mendampingi putra-putrinya di dalam mengikuti kegiatan orientasi atau ta'aruf ini melalui via online atau daring dalam jaringan. Mengawali apa yang akan kami sampaikan terlebih dahulu, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan, keselamatan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sholawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya mulai dari sekarang dengan wasilah ajaran-ajaran dan sunnah-sunnahnya, dan terutama kelak kita sangat mengharapkan syafaat beliau, yaitu pada hari akhirat, hari di mana tidak ada syafaat kecuali syafaat dari beliau. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan yang kelak akan menerima syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak santri baru Madrasah Muallimin Muallimat Pondok Pesantren Sabilul Hasanah yang kami sayangi, kami banggakan, alhamdulillah pada siang hari ini kita sudah berada di penghujung kegiatan dari orientasi atau ta'aruf, perkenalan dengan Madrasah Muallimin Muallimat dan Pondok Pesantren Sabilul Hasanah. Sebelum kegiatan ini ditutup secara resmi, terlebih dahulu ada beberapa pesan yang perlu diingat selalu oleh kalian para santri, dan ini harus dicamkan benar-benar di dalam hati kalian, di dalam pikiran kalian, agar nanti ketika kalian sudah berada di Pondok Pesantren Sabilul Hasanah, benar-benar berproses, benar-benar berjuang untuk mencari ilmu, thalabul ilmi, dan nantinya akan diantarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga meraih ilmu, meraih kesuksesan, meraih cita-cita yang diharapkan, dan terlebih ilmunya nanti bisa barokah, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Ada beberapa hal yang perlu diingat selalu, dan ini merupakan kenangan saya juga ketika dulu saya
thalabul ilmi, memulai belajar, memulai mondok di pondok pesantren Tambak Beras Bahrul Ulum Jombang. Dulu juga ketika awal-awal saya mondok ada kegiatan ta'aruf, kegiatan sowan-sowan kepada guru, kepada kiai. Satu pesan yang sangat saya ingat selalu, yaitu yang disampaikan oleh Al-Mukarram Romo Kiai Haji Jamaluddin Ahmad ketika kami bersama-sama dengan teman-teman para santri baru sowan kepada beliau untuk mengharapkan barokah dan nasihatnya. Beliau berpesan, dan ini tolong dicatat dan diingat selalu oleh kalian, bahwasannya menjadi santri itu jangan sampai meninggalkan rukun-rukunnya santri. Nah, ibarat kalau sholat, jangan sampai kita melupakan atau meninggalkan rukun-rukunnya sholat. Nah, kalau sholat, rukun-rukunnya kok ditinggalkan, tidak dilakukan, atau rukunnya itu tidak sah, maka berarti sholatnya pun tidak sah. Begitu juga menjadi seorang santri, ada rukun-rukunnya. Menurut beliau, Romo Kiai Haji Jamaluddin Ahmad, rukunnya santri itu ada 3. Ini tolong diingat selalu. Dan ketika nanti mulai mondok benar, datang di pondok Sabilul Hasanah, lakukanlah 3 hal ini. Sempurnakanlah dengan sebaik-baiknya 3 hal ini. Insya Allah inilah yang mengantarkan keberhasilan. Apa kata beliau? Yang pertama, rukunnya santri adalah sholat berjamaah. Ya, sholat berjamaah. Nah, ya memang hukumnya jamaah adalah sunnah, tidak wajib. Tetapi barokahnya jamaah itu sangat besar sekali manfaatnya dan yang dirasakan nantinya ketika kalian mencari ilmu. Dengan berjamaah kita akan bertemu dengan ustadz kita, karena ustadz yang menjadi imam kita. Dengan berjamaah kita akan selalu bertemu dengan kiai kita, karena kiai kita yang menjadi imam kita. Dengan berjamaah, dengan sholat berjamaah, maka kita akan selalu mengamini doa guru-guru kita, doa kiai-kiai kita, yang mana doanya itu luar biasa. Ya, macam-macam manfaatnya, kandungannya. Belum lagi pahalanya sholat berjamaah. Sehingga inilah yang harus dilakukan nanti ketika kalian datang di pondok pesantren Sabilul Hasanah. Biasakanlah ketika melaksanakan sholat 5 waktu, maka lakukanlah dengan berjamaah. Ya. Begitu juga yang dipesankan oleh banyak kiai. Salah satunya kiai saya ketika dulu juga mondok di Jombang, ya, almarhum al-maghfurlah, ya, Aba Kiai Haji Ahmad Nasrullah Abdurrahim, beliau berpesan, ya, dan bahkan pesan ini merupakan wasiat beliau sebelum meninggal dunia. Apa? Sholat berjamaah. Bahkan dituliskan dalam sebuah dituliskan hadis tentang sholat jamaah itu di depan pintu musolah di pondok itu. Jadi di pondok saya di Jombang ada musola, di depannya itu tertulis tentang hadis sholat berjamaah, ya.
Dan itu ditulis ya oleh seorang santri atas perintah beliau masanya tidak lama sebelum wafatnya beliau. Nah, itu sebagai tanda itu adalah wasiat dari beliau tentang sholat berjamaah. Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajah. Itu. Sholat berjamaah lebih afdal, lebih utama daripada sholat sendirian 27 derajat. Nah ini. Bahkan ya saya mendapat ya pesan dari santrinya Buya Muhtadi Banten. Ya, sekarang santri tersebut ya sudah menjadi pengasuh di Pondok Pesantren Al-Hikmah Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Beliau juga berpesan ya Buya Muhtadi Banten itu berpesan ya, salah satu asbabul futuh yang paling utama nomor 1 adalah sholat berjamaah. Apa itu asbabul futuh? Asbabul futuh itu adalah penyebab diri seorang santri dibukakan hatinya, dibukakan pikirannya, mudah menerima ilmu, mudah belajarnya, mudah menghafalnya, dan mudah dalam segala hal-hal kebaikan. Gimana caranya? Yang pertama, penyebabnya adalah dengan lantaran dia menjaga sholat berjamaah. Nah, oleh karena itu, rukun yang pertama yang harus kalian jaga nanti adalah istiqomahkan, ya biasakan untuk sholat berjamaah. Ya. Itu yang pertama. Ya mudah-mudahan nanti semuanya ya diberi taufik, diberi pertolongan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ketika di pondok betah dan bisa istiqomah di dalam menjalankan kegiatan-kegiatannya. Yang kedua, rukun yang kedua ya, taat dan patuh kepada kiai dan guru kalian. Taat, patuh kepada kiai dan guru. Ini rukun yang kedua. Ya. Apa yang disampaikan oleh guru kalian, apa yang disampaikan oleh kiai, apa yang disampaikan oleh ustadz, ustadzah, maka dengarkan baik-baik dan laksanakan dengan sebaik-baiknya selagi itu tidak dalam maksiat atau dalam perbuatan dosa. Ya, sehingga watak seorang murid, watak seorang santri harus sam'an wa ta'atan, ya sami'na wa ata'na, ya mendengarkan dengan cermat dan taat dengan sebaik-baiknya kepada guru, kepada ustadz, terlebih kepada kiai dan pengasuh. Ya, karena dengan ketaatan itulah ya Allah akan membuahkan hasil keberkahannya. Nah, itu. Ada sebuah cerita ya, menurut riwayat kisah Mbah Kiai Ihsan Jampes Kediri. Ini orang yang alim, orang yang luar biasa, bahkan termasuk ya kategori waliullah, kekasih Allah yang sudah wafat, sudah lama sekali wafatnya. Ya, beliau adalah seorang yang alim, bahkan bisa menulis sebuah kitab yang berjudul Sirajut Talibin. Ya, mana kitab Sirajut Talibin itu kitabnya tebal, bukunya itu, dan dipakai di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Jadi salah satu kitab pokok dalam jurusan kajian tasawuf di Universitas Al-Azhar Mesir. Itu ditulis oleh Kiai Ihsan Jampes, berasal dari Kediri, Jawa Timur. Menurut cerita, beliau itu mendapatkan
futuh, terbukanya hatinya, sehingga bisa ngalim, bisa pinter, bisa menjadi ulama, karena sebabnya dia luar biasa patuh dan tunduk taatnya kepada gurunya. Suatu ketika gurunya memerintahkan dia untuk mencari cincin ibu nyai yang masuk di dalam kloset. Ya, klosetnya dulu beda dengan klosetnya sekarang. Kalau klosetnya dulu kan nyemplung langsung plung. Ya, langsung seperti kolam, tapi kolamnya itu berisi dengan ya luar biasa. Ya, warnanya sudah berbeda, bukan kolam ikan lagi, sudah kolam yang ya kalau kita ya nggak tahan lagi lihatnya ya. Tuh. Tetapi karena sam'an wa ta'atan, ya luar biasa ketaatan kepada gurunya itu, cincin bunya yang nyemplung itu diperintahkan oleh kiainya untuk mencari, dia langsung tidak berpikir panjang, tidak berpikir lama, langsung masuk nyemplung ya mencari cincin itu. Nah, bayangkan cincin yang kecil itu masuk ke dalam kolam. Akhirnya ya ketemu ya ketemu ya, kemudian diserahkan ke kiainya tadi. Setelah itu ya dengan ikhlasnya, dengan luar biasa ya sayangnya kepada sang ihsan tadi, ya akhirnya kiainya mendoakan beliau menjadi seorang yang alim. Nah, benar terbukti doanya guru itu luar biasa. Ya, jika memang ikhlas, ya sayang dan luar biasa ridhonya kepada seorang murid. Oleh karena itu patuh dan tunduk kepada seorang guru, seorang ustadz, terlebih kiai, ini yang harus kita junjung selalu, ya. Tetapi insya Allah kalau di Sabil Hasanah, ya tak kate kalau nak nyuruh nyemplung ke kloset, tak kate, ya. Kalau nyuruh nyemplung ke sepsite, ada kado, karena itu sudah ada tugasnya dewek-dewek, ada tugas bagian kebersihan, ya itu. Apalagi sekarang ada alat sedot WC, ya bisa itu urusannya. Ya tidak kado kalau nak nyuruh macam-macam itu. Tetapi dalam hal-hal yang berkaitan dengan belajar kalian, dalam hal yang berkaitan dengan keterangan, dalam hal yang berkaitan dengan ya kegiatan di sekolah, di pondok, apa yang diperintahkan, ya yang disampaikan oleh guru-guru, termasuk juga pengurus nantinya, tolong ditaati dengan sebaik-baiknya. Camkanlah niat sam'an wa ta'atan di dalam hati kalian masing-masing. Insyaallah anak-anakku semua, ketika taat patuh, maka barokahnya luar biasa. Karena ilmu itu yang kita cari, bukan cuman kefahaman, bukan cuman penguasaan, bukan cuman masuk dalam hati dan pikiran kita, tetapi keberkahannya itu yang juga perlu kita raih. Ya, punya ilmu banyak tapi kalau tidak berkah, pasti tidak ada manfaatnya, tidak ada hasilnya. Tapi kalau punya ilmu gak banyak-banyak, misalnya ala kadarnya, tetapi kalau berkah, insya Allah manfaatnya kemana-mana, manfaatnya luar biasa, ya. Jadi berkahnya ilmu salah satu dengan patuh dan tunduk kepada guru, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, rukunnya mencari ilmu yang ketiga adalah belajar dan mengaji. Belajar mengaji. Ya, belajar itu nanti sekolah, kalian di madrasah mu'alimin walimat, ya mengaji itu ya ada kegiatan ekstra, mengaji kitab, ada kegiatan ngaji Quran, ada kegiatan ngaji qiraati nanti misalnya. Nah, ikuti itu. Ya, lakukan itu. Ya, dengan seperti itu, ya,
akan terasa, ya terasa ada tambahan kalian di dalam pikiran kalian, hati kalian, tambahan ilmu. Di kalian datang ke pondok pesantren Sabil Hasanah, isi dengan belajar, isi dengan ngaji sehari-harinya, ya insya Allah akan terasa, ya akan terasa manfaatnya, ya sehingga kebodohan kita, ketidaktahuan kita akan hilang, Yang dulunya tidak tahu tentang bagaimana tata cara sholat yang baik dan benar, jadi tahu. Ya dengan cara apa? Belajar dan ngaji. Yang dulunya baca Qur'annya belum lancar, jadi lancar. Tajwidnya salah-salah, jadi benar. Nah itu. Yang dulunya tidak tahu makna kitab ini apa, itu apa, ini tahu. Yang dulunya tidak tahu hukumnya puasa, ya, hukumnya haji, zakat, bahkan nanti ada muamalah nikah, ya. Jadi tahu. Dengan apa itu? Dengan belajar dan mengaji. Nah, jadi 3 rukun inilah yang harus kalian ingat selalu, ya. Nanti taat ibadahnya dengan sholat berjamaah, kemudian raih keberkahan ilmu dengan cara patuh dan tunduk pada guru, pada pengurus, tidak melanggar aturan. Dan yang ketiga, jadilah orang yang berilmu, berwawasan luas, ya, mendalam, ya. Dengan apa? Dengan selalu belajar dan mengkaji ilmu yang ada di pondok pesantren ini. Ya insya Allah, ya ketika kalian habiskan waktu kalian, maka ilmu tidak akan berkurang, bahkan tambah banyak lagi yang harus kalian cari, tambah banyak lagi. Ya, jadi ilmu itu ibarat lautan. Semakin kita selami lautan, maka rupanya di dalamnya banyak sekali yang kita tidak tahu. Semakin kita cari lagi, banyak lagi yang tidak kita tahu. Nah itulah ketika orang mendalami ilmu, semakin dia mendalami, oh rupanya ada lagi yang tidak aku tahu. Dalami lagi, ada lagi yang tidak tahu. Nah itulah ilmu. Insya Allah, ya, kalaupun umur kita habis dengan kecintaan kita kepada ilmu, nggak apa-apa, tidak apa-apa, ya. Dan bahkan orang yang meninggal dalam keadaan thalabul ilmi, maka meninggalnya pun dikatakan syahid, yaitu orang yang mati syahid. Jadi tanamkanlah kecintaan kepada ilmu, ya. Jadi rukunnya ada 3, saya ulangi. Sholat berjamaah, terus apa yang kedua? Patuh dan taat kepada guru, kiai, ustadz dan ustadzah. Yang ketiga, belajar dan mengaji. Nah inilah tolong dijaga, diingat selalu. Nah itu saja mungkin pesan akhir dari saya, ya, di penghujung kegiatan OSBA, kegiatan orientasi ta'aruf Madrasah Muallimin Muallimat. Ya, saya sampaikan terima kasih karena telah mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir, dan ya mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya, karena biasanya OSBA ini kan kita laksanakan langsung tatap muka, berkumpul, ya, berdialog, ya, tanya jawab, ya, ya, diskusi bersama. Tetapi saat ini berhubung karena kondisi, ya, pandemi COVID, sehingga tidak bisa kita laksanakan secara tatap muka dalam satu majelis. Namun ya tidak mengurangi, ya, keberkahannya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan melalui via online ini, yaitu. Dan saya sampaikan
kepada anak-anak, tanamkan niat yang kuat ya, mulai dari sekarang sampai nanti ketika kalian datang di pondok, bahwasannya kalian tujuannya adalah mencari ilmu, bukan mencari apa-apa. Ketika mencari ilmu ada apa-apanya, maka apa-apa itu tidak akan dihiraukan ya, karena apa? Karena tujuan kita adalah ilmu ya. Ketika mencari ilmu makannya agak kurang enak, tidak masalah, karena aku bukan nak nyari makan, aku nak cari ilmu. Ketika mencari ilmu tidurnya misalnya agak kedinginan, tidak apa-apa, pakai selimut baik kan. Itu karena aku bukan nak cari tidur, bukan nak numpang tidur, aku nak cari ilmu. Itu ketika mencari ilmu, misalnya mandinya antri, tidak apa-apa ya, karena aku bukan nak numpang mandi di sini tuh, bukan nak enak-enakan mandi, nak enak-enakan melihara kecantikan misalnya putri atau ketampanan yang putra, tidak, tapi aku nak cari ilmu. Jadi ketika memang niatnya kuat cari ilmu, apapun kesulitan yang akan bisa ia hadapi, karena tujuannya fokus kepada ilmu. Nah itu. Tetapi insya Allah ya pengurus sudah ya mempersiapkan semuanya ya, asrama insya Allah sudah dibuat senyaman mungkin ya, kelas ya sudah dibuat ya senyaman mungkin ya, itu ya. Kemudian untuk makan juga sudah diatur oleh pengurus ya, insya Allah tidak ada masalah. Yang penting diri kitanya, niatnya jangan sampai kendor, semangatnya jangan sampai kendor. Nah, itu. Dan saya sampaikan ya, sampai berjumpa kembali nanti, langsung kita akan bersama-sama ya belajar bersama di Pondok Pesantren Sabilul Hasanah. Mudah-mudahan ya tidak ada halangan, mohon doanya ya, sehingga sesuai jadwal, yaitu kedatangan untuk santri baru pada akhir bulan Agustus ya. Dan mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Nah, sebelum kalian datang, berarti pembelajaran di madrasah nanti akan melalui via online atau WA grup kelasnya masing-masing yang akan dikoordinir oleh wali kelas atau mustahiknya. Jadi di Madrasah Muallimin Muallimat, wali kelas itu disebut dengan mustahik. Ya, mustahik nama lainnya adalah wali kelas. Nah itu. Ya, sampai berjumpa kembali nanti ya. Dan untuk itu kita tutup ya kegiatan Osbah pada siang hari ini, dan mudah-mudahan semuanya barokah, manfaat ya, bisa diikuti, bisa dipahami, dan menambah kerinduan kalian, menambah semangat kalian untuk benar-benar belajar nyantri di Pondok Pesantren Sabilul Hasanah. Mari kita tutup dengan membaca suratul Fatihah. Biniyati liridaillahi ta'ala wa bisyafaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa li husuli maqasidina wa li kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salata abdin qallat hilatuhu wa rasulullahi wasilatuhu wa antal haya ilahi wa likulli karbin azim fabarij'ana ma nahnu fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya mujiba kulli sa'il wa ya ma'mana kulli makhif yassir alaina kulli asir fataysirul asir alayki yasir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wat tafsir hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biha wa bashir. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallid alaina man la yarhamuna birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma barik lana fi ilmina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi umrina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi talamidina wa tilmidatina wa barik lana fi ma'hadina wa barik lana fi kulli ma a'taitana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih dari saya sebagai kepala madrasah muallimin muallimat menyampaikan ya terima kasih ya dan juga permohonan maaf ya, mungkin dalam kegiatan ini atau dalam kegiatan-kegiatan selanjutnya ya ada banyak ya kekurangan, kekhilafan atau kesalahan. Ya, sekali lagi saya mewakili pihak madrasah muallimin muallimat memohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa di bulan depan ya di Pondok Pesantren Sabilul Hasanah ya terkhusus di Madrasah Muallimin Muallimat. Terima kasih dari saya. Ya, lebih kurangnya mohon maaf pada Allah, mohon ampunannya. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.